Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadina biya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Dr. Ibnu Purwanto, SPPD Konsultan Onkologi Medik, Hematologi dan Onkologi Medik. Yang kedua, juga pembahas pada bedah buku ini, Dr. Nahar Taufik, ini teman saya satu kantor juga, beliau konsultan intervensi. Jadi kalau ada orang serangan jantung, Dr. Nahar ini langsung dibawa ke rumah sakit, dilihat ada sumbatan 100% dibuka. Ini ahlinya Dr. Nahar Taufik. Itu yang disebut dengan intervensi perkutan, koroner perkutan. Kalau bahasa asingnya percutaneous coronary intervention primer. Primer itu artinya segera, kapanpun orang serangan jantung bawa buka. Kita sudah ada standby asal kurang dari 12 jam. Kemudian juga pembawa acara sangat baik sekali untuk perkenalannya. Saya mulai dengan peran awam pada henti jantung mendadak. Jadi sebetulnya henti jantung mendadak ini bisa terjadi siapa saja. Ini ada suatu pengantar ya. Ini sering kita membicarakan, loh kemarin si Fulan itu ngobrol-ngobrol dengan saya. Kok sekarang sudah ada berita lelayu lewat masjid atau apa, ya kan? Kalau sudah meninggal. Ternyata meninggalnya ini itu pada saat si Fulan ini sebagai imam memimpin sholat istrinya. Dan tiba-tiba dia waktu sujud nggak bangun lagi. Istrinya waktu itu sedang makmum dan istrinya terbengong-bengong nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, seandainya si Fulan, si istri itu dia waktu makmum tahu dan bisa melakukan pijat jantung luar atau sering disebut kompresi dada, ini dalam bahasa populer medik, dengan benar. Dengan benar ini penting karena kompresi dada semua orang bisa kompresi, tapi kadang tidak benar. Nanti yang benar bagaimana kita ada workshopnya. Nah, insya Allah kalau belum takdirnya suaminya itu si Fulan bisa ditolong. Ini harapan daripada bedah buku ini. Sekarang bagaimana sebetulnya henti jantung mendadak itu? Apa atau itu? Makanan apa? Jadi semua orang meninggal pasti henti jantung, ya? Setuju ya? Pasti henti jantung. Cuma masalahnya henti jantungnya itu bukan mendadak. Nah, yang bisa diselamatkan adalah henti jantung mendadak. Apa itu? Definisinya adalah kematian yang tak terduga, Bu. Jadi kalau yang terduga mboten. Artinya kita nggak ngerti tiba-tiba kok meninggal, tak terduga, waktunya singkat pada seseorang yang mungkin dia memang punya penyakit jantung, tapi juga nggak tahu kalau dia punya penyakit jantung. Itu. Nah, ini waktunya kurang dari 1 jam umumnya. Nah, ini kalau ibu bapak sekalian perhatikan bahwa henti jantung mendadak ini ternyata hampir 500.000 ya, setengah juta ya, per tahun. Dan separuhnya dari setengah juta, seperempat, 250 itu banyak terjadi di luar rumah sakit. Berarti di depan tetangga kita ya, di tempat-tempat ibu di mana tinggal, domisili, itu akan bisa ditemui gitu. Nah, ada data yang mengatakan yang sampai di rumah sakit dan resusitasi itu sekitar, ini di negara maju. Apakah kita bisa mencapai sekitar paling tidak separuhnya gitu? Tidak bisa. Belum bisa. Mudah-mudahan ke depan mungkin bisa. Nah, ibu bapak sekalian, dilihat di sini 80% itu karena penyakit jantung koroner. Nah, tadi saya sebut dalam perkenalan ke Dr. Nahar, karena orang serangan jantung itu kira-kira sepertiga lah itu ada komplikasi henti jantung mendadak ini. Dan penyebab dari henti jantung mendadak ini itu 80%-nya
kebalikannya itu orang dengan penyakit jantung koroner, walaupun ada penyebab yang lain. Dan ini data ini kira-kira di dunia ini kira-kira 7 juta yang karena henti jantung mendadak. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ternyata sebetulnya henti jantung mendadak ini sebetulnya tidak harga mati. Nek wis henti jantung mendadak ya wis ditunggakke, enggak. Sebetulnya masih ada usaha yang kita bisa menggagalkannya. Dan ini tadi sudah disebut oleh pembawa acara, tidak hanya petugas medis, saya, para perawat, tidak, tapi Ibu dan Bapak sekalian, orang awam bisa berperan di sini. Dan ini ada lagi data, kalau di dalam medis, henti jantung itu ada 2, Ibu dan Bapak sekalian, dikelompokkan, yaitu henti jantung yang bisa kita listrik, kejut listrik, dan ada henti jantung yang tidak bisa dikejut listrik. Nah, yang bisa dikejut listrik ternyata prosentasinya lebih besar, yang disebut irama ventrikuler ini, atau berasal listriknya sangat cepat seperti berasal dari bilik jantung. Nah ini kalau dengan dikejut di HCM atau ditolong, karena ini termasuk jenis HCM ya, ini dia akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah pertanyaannya ini, apakah seorang awam bisa berperan dalam menolong atau menggagalkan orang dengan jantung mendadak ini? Jadi jawabannya di sini, aku bisa, gitu, aku bisa, atau kami harus bisa, dan memang harus bisa. Jadi kan nanti dalam setelah presentasi bedah buku ini, kemudian nanti dalam workshop diharapkan Ibu dan Bapak sekalian bisa berlatih, ora kudu karo manusia boleh, dengan boneka dulu, atau coba melakukan gerakan yang betul. Kalau Ibu dan Bapak sekalian gerakannya atau cara memompa atau pijatnya keliru, tidak akan memberikan dampak yang baik. Sekarang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang awam untuk mengatasi henti jantung mendadak ini? Yang bisa dilakukan sebetulnya cukup banyak, tetapi minimal dengan BHD, yaitu bantuan hidup dasar. Ini merupakan tindakan di mana itu yang bisa dilakukan oleh kita. Nah, tapi sebetulnya sebelum kita akan melakukan pertolongan bantuan hidup dasar, mestinya kita tahu betul bagaimana gejala seorang dengan henti jantung mendadak itu, sehingga nanti kalau kita sudah mendiagnosis atau mengenali betul ini suatu henti jantung mendadak, kita bisa melakukan pertolongan. Pertolongan yang Ibu dan Bapak bisa lakukan ada 2 hal sebetulnya. Yang pertama adalah ini, resusitasi jantung atau disebut CPR, dan kejut listrik. Kejut listrik ini biasanya Ibu dan Bapak sekalian bisa melihat kalau kita di stasiun atau di bandara itu ada alat AED itu, automatic yang warnanya kuning. Itu kalau untuk pengenalan HCM ini Ibu dan Bapak sekalian pertama kali itu harus melihat keresponan atau reaksi daripada korban itu, dia memang henti jantung atau tidak. Sehingga di sini penting sekali pengenalan tersebut. Ini ada hal yang penting, kalau kita bicara yang sering kan time is money ya Pak, Ibu sekalian. Tapi di sini ada time is life. Sebelum time is life, sebelumnya kalau enggak serangan jantung, time is muscle, otot jantung, muscle is life. Tapi kalau komplikasinya kita time is life. Ibu dan Bapak sekalian, sebetulnya pada henti jantung itu ada melalui 3 fase. Yang pertama disebut fase elektrik. Fase elektrik itu 0,4 menit. Jadi sampai 4 menit itu elektrik. Artinya apa? Artinya kalau seseorang henti jantung dalam waktu kurang dari 4 menit, itu obat yang pertama yang bisa dilakukan adalah kejut listrik. Kalau
dia bentuknya yang tadi saya sebut, jadi yang memang dia indikasi untuk, kan ada 2 tipe tadi ya, yang bisa dikejut listrik. Kemudian yang kedua adalah waktu sirkulasi, fase sirkulasi. Ini 4 sampai 10 menit. Ini sangat berespons kalau kita lakukan suatu pijat jantung. Nah, fase yang terakhir disebut fase metabolik. Ini sudah 10 menit. Biasanya agak susah kalau dilakukan pijat jantung untuk kembali normal. Ini nih yang jadi masalah ini. Artinya apa? Artinya kita jangan nunggu lebih 10 menit. Lebih cepat lebih bagus. Karena kita kan nggak tahu nanti ini yang bisa dikejut atau tidak. Sebagai orang awam tidak perlu mikir itu. Pokoknya kalau ada henti jantung, fase kurang dari 10 menit, insya Allah bisa menolong seseorang dengan henti jantung. Nah, kenapa? Karena kalau sudah lebih 10 menit, itu sudah terjadi kerusakan organ. Kerusakan permanen dari otak itu dimulai waktu 5 menit. Keseluruhannya itu 100% itu 10 menit habis. Jadi sehingga disebut brain dead, mati batang otak. Kalau mati batang otak kita percuma. Gimana? Dia akan tidak fungsi-fungsi vegetatifnya, fungsi kehidupannya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Untuk itu jangan sampai lebih dari 10 menit harus sudah dilakukan pijat jantung. Gitu ya. Jadi 10. Karena 10%, 1 menit itu 10% sel otak rusak. Sekarang kalau untuk 100% butuh berapa menit? 1 menit 10%, 100%, 10 menit ya, betul ya? Nah, itu 10 menit. Jadi jangan lebih dari 10 menit. Harus dilakukan pijat jantung luar. Ibu dan bapak sekalian, bagi orang awam, minimal kita bisa pijat jantung luar. Syukur bisa pakai defibrillator ini atau yang disebut automatic electrical defibrillator. Tapi umumnya kita susah memahami ya, karena untuk automatic ini kita harus tahu gangguan iramanya. Tapi walaupun otomatis dia sudah bisa mendeteksi, sudah memerintahkan. Dan ini butuh suatu pelatihan yang berikutnya. Ya mungkin nanti kita bikin buku lagi bagaimana menggunakan AED untuk awam. Ini saya kira penting untuk ke depan. Sehingga kalau kita di bandara ada orang henti jantung, kita pijat jantung luar, AED-nya kita bisa pakai gitu. Dan itu bukan hanya petugas medis. Orang awam harus bisa melakukan. Cuma di Indonesia ini mungkin belum disosialisasikan. Sehingga minimal untuk saat ini, Ibu dan Bapak sekalian bisa melakukan pijat jantung luar, sudah bisa menolong 14% kehidupan. Sudah lumayan dengan pijat jantung luar saja. Tapi kalau Ibu dan Bapak sekalian bisa pijat jantung luar dan kejut listrik, AED, bisa 25%. Sekarang sebetulnya kan sudah ada petugasnya atau masalah itu, sebetulnya memang ada. Justru tindakan kita itu menunggu petugas datang. Kalau kita, ini ada henti jantung, kita diam saja, kita nunggu bantuan datang, sudah lebih 10 menit sudah percuma, petugas datang sudah innalillahi, sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau kita tolong dulu, baru petugas datang, itu yang kita harapkan. Sehingga di sini berlaku time is life. Sekarang bagaimana prosedurnya? Ini tadi gejalanya saya kira sudah saya sebut, tapi penting juga diulang. Jadi kalau kita untuk mengetahui ini benar enggak ini henti jantung, pertama kali ibu dan bapak harus memberikan rangsangan kepada korban tersebut. Biasanya kita dengan dipanggil, kalau dia tidak respon, kita curiga, ini jangan henti jantung nih. Kita goyangkan badannya, kasih tepukan, masih tidak respon, kita harus cek, ini jangan-jangan henti jantung. Sebelum kita sampai apa itu henti jantung, sebetulnya kehidupan itu ada 3, Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama adalah kesadaran, bisa kita nilai dari kesadaran. Yang kedua bisa kita nilai dari nafas. Yang ketiga bisa kita nilai dari sirkulasi atau nadi.
Nah, orang dengan hilang kesadaran saja itu bisa napas sama sirkulasi, artinya ini jantungnya memompa, itu bisa. Contoh apa? Orang koma itu bisa napas dan bisa ada nadi. Kemudian kalau orang henti napas bisa masih sadar, bisa masih ada nadi. Contohnya apa? Orang kesedak itu masih bisa sadar dan dia ada nadi, ya kan? Tetapi kalau henti sirkulasi, artinya sama dengan henti jantung, tidak ada napas, tidak ada nadi, tidak sadar. Jadi ibu dan bapak sekalian, ketiga itu harus dicari. Kalau ketiga itu tidak ada, berarti ini henti jantung ini. Nah, apa yang dilakukan? Ibu dan bapak sekalian tidak usah ragu-ragu, pasiennya diterlentangkan di alas yang keras, kita kompresi. Ini yang harus dilakukan. Dan umumnya henti jantung itu paling sering ya, tadi saya sebut 80% kan penyakit jantung koroner. Keluhannya adalah nyeri dada atau mudah lelah berdebar. Kalau itu pada orang tua, kalau pada orang muda di sini ya, ini biasanya dia sering sinkop. Sinkop itu rasa mau jatuh, mau pingsan. Ini biasanya karena ada gangguan irama biasanya. Terus, ibu dan bapak sekalian, kalau kita perhatikan di sini, ini ada, ternyata kita juga harus tanya kalau orang menghadapi orang korban dengan henti jantung, biasanya itu 45% dengan henti jantung itu dalam 1 bulan terakhir, itu ada dia pernah memeriksakan ke dokter. Tapi hanya 45%, sedangkan yang 55% tidak. Ya. Dan ini bahkan ada keluhannya ini tidak berhubungan dengan jantung kadang-kadang. Ya. Satu lagi, kalau orang dengan payah jantung, jadi kalau kita berobat itu di dokter jantung itu sering di eko ya, Bu, ya, eko atau pemeriksaan yang lain, itu kita bisa melihat namanya fraksi ejeksi, kemampuan pompa. Kemampuan pompa yang rendah, normalnya di atas 50%, kalau di bawah 30-35, ini resiko untuk henti jantung mendadaknya tinggi. Jadi ini juga penting untuk Nah, tentu saja karena tadi penyakit jantung koroner yang penting, faktor risiko ini juga harus diperhatikan. Ibu dan bapak sekalian yang hadir di sini kira-kira punya enggak ini? Ada keluarga yang punya penyakit jantung prematur, itu artinya kalau laki-laki di bawah 55, kalau wanita di bawah 65. Itu disebut prematur. Kemudian atau disebut usia koroner ada. Kalau usia koroner itu laki-laki di atas 45. Ini yang ada di atas 45 laki-laki usia koroner. Artinya mudah kena serangan jantung. Kalau perempuan di atas 55 tahun dan atau menopause atau pasca histrektomi dengan total. Jadi indung telurnya diambil. Nah, ini selain itu merokok, kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, ini juga merupakan faktor risiko untuk orang dengan serangan jantung. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa serangan jantung tidak harus henti jantung mendadak. Tetapi saking banyaknya, sepertiga, sehingga ibu dan bapak sekalian kalau ada berita, si A atau koncoku atau teman saya itu meninggal, itu apa yang dalam komentar bapak pertama dan ibu sekalian? Oh, serangan jantung, ya kan? Nah, karena ini, Bu. Karena 33% lah, sepertiga itu. Sebetulnya kalau enggak komplikasi HJM ini ya dia tidak meninggal. Ya serangan jantung tapi tidak meninggal. Salah satu penyebab meninggal dari serangan jantung selain HJM ini adalah bilik kirinya enggak mau mompa lagi atau terlalu berat memompa sehingga jadi shock. Jadi shock jantung namanya. Nah, ibu dan bapak sekalian, sekarang kalau kita menghadapi pasien henti jantung mendadak ini harus segera dilakukan tindakan. Nah, diagnosis dan manajemennya. Jadi sekarang diagnosis kita sudah tahu. Jadi kalau dia tidak respons, tidak napas, tidak ada sirkulasi, tidak sadar, berarti itu henti jantung mendadak.
Ini itu betul-betul. Nah, apa yang dilakukan ibu dan bapak sekalian setelah menemui itu apa reaksinya? Jika tidak respon, jadi yang harus dilakukan ibu dan bapak sekalian, korbannya biar di situ dulu, jangan dipindah. Ya. Kecuali kalau tidak responnya di tengah jalan. Nah, itu di pinggir sungai ya, itu pinggirkan. Nah, dalam mengenal henti jantung tersebut itu terutama kan tadi dipanggil namanya atau ditepuk ya, di goyang-goyangkan, tidak respon. Kadang-kadang dia masih bisa ada napas. Itu sebetulnya bukan napas itu, ibu dan bapak sekalian. Itu disebut dengkuran atau disebut dengan gasping. Jadi kayak, nah itu hanya sisa-sisa daripada gerakan dinding dada untuk mengeluarkan napas. Nah, kalau memang sudah tidak respon, ibu dan bapak sekalian harus cek ada sirkulasi tidak. Jadi kalau tidak sadar, tidak napas kan tadi, buktikan sirkulasinya ada tidak. Jadi sirkulasi itu dicek di sini, ibu dan bapak sekalian. Ini disebut arteri karotis di daerah sini. Arteri karotis di sini ada kanan dan kiri. Itu dipijat di situ, bukan dipijat tapi diraba di situ. Tapi tidak boleh lebih dari 10 detik. Artinya apa? Kalau kita supaya bisa cepat tahu, kita latihan. Latihan dengan siapa? Jangan karotis kita sendiri, karotis teman kita, tetangga kita. Begitu kita sering meraba karotis tetangga kita, oh ini loh denyut. Begitu ada korban, orang denyute iki. Berarti apa? HJM. Nah, HJM apa yang dilakukan? Kompresi, ya gitu ya ibu dan bapak sekalian. HJM. Nah setelah itu kalau tidak ada karotis, sebetulnya sebelum ibu melakukan kompresi apa? Call for help. Minta bantuan dulu ke rumah sakit yang mempunyai mempunyai pengobatan ataupun alat-alat emergensi yang bisa melanjutkan kehidupan. Karena kita kan bisanya BHD, ya kan orang awam BHD. Nah harus lanjut, jangan sampai nanti sudah kita tolong baik, wah ini udah bagus, udah bangun pasiennya, bapak tinggal HCM lagi, bisa itu. Ya, maka harus ada bantuan hidup lanjut. Nah, yang setelah itu Bapak jangan terus ditinggal korbannya. Setelah yang penting saya sudah telepon Sarjito 118, Bapak kembali lagi ke korban, ibu dan bapak. Untuk apa? Lakukan kompresi. Dengan kompresi saja tadi sudah saya sebutkan, Bapak bisa membantu 14% kehidupan, menolong 14%. Bagaimana melakukan kompresi? Ini tekniknya. Jadi jangan berpikir bahwa jantung letaknya di kiri, ibu dan bapak sekalian meletakkannya di sini. Tapi letakkan aja di tengah dinding dada, di antara puting susu, ya. Jadi di arah sini, tengah saja di sini. Kemudian ini apa namanya ini buku ya, lapak buku tangan sini, ini dipasang di sini. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Kemudian kedua tangan ditautkan, nanti ada workshopnya. Di tangan, kemudian posisi tangan lurus. Jadi gini ya. Jadi sehingga nanti goyangannya adalah pakai sini. Jadi bukan kayak film-film itu ibu dan bapak sekalian. Ingat gak? Kalau film ada orang serangan jantung jatuh, apa yang dilakukan film? Berarti ini memang film. Jadi kalau film ya memang begitu. Tapi kalau yang benar harusnya lurus, tangan kita lurus, betul kompresi. Nah ini dorong ke bawah lurus, ya, ya, paling tidak 2 inci. Ya kira 2 inci itu berapa ya? Paling tidak. Artinya lebih dari 2 inci nggak apa-apa. Ya lebih dari 5 ya, 5 cm ya, 4 sampai 5 cm kedalamannya. Dan setelah itu waktu ibu dan bapak melepaskan juga harus lepas betul, tapi tidak perlu begini.
Jadi posisinya seperti itu. Dan itu lakukan 100 kali per menit. Per menit. Nah, dan ibu dan bapak sekalian, kalau ibu dan bapak dengan kompresi yang bagus, ibu tidak akan tahan lebih dari 2 menit. Kudu diganti. Jadi kita tidak akan tahan. Tetapi kalau ibu, saya pernah dengan murid saya, ada korban, Anda sudah kompresi berapa menit? Sudah 20 menit dok, dengan bangganya. Anda kompresi sendiri. Meninggal tuh bahasanya? Iya. Harusnya Anda harus diganti itu. Nggak bisa kalau 10 menit kok sendiri. Nggak akan kuat kita. Ini penting karena kompresi dada yang bermutu, dia akan menyelamatkan kehidupan si korban. Ya, sehingga bermutu artinya baik dan benar. Ini dalam 2 menit harus diganti. Jadi jangan ragu, harus melakukan ya ini pijatnya seperti ini, kompresinya ya. Kalau perlu 1 menit diganti ya ora apa-apa sambil menunggu petugas yang kita telepon untuk datang. Biasanya ibu dan bapak sekalian, kalau kita bagus kompresinya dan benar ini suatu HJM, artinya kurang dari 1 jam, 10 menit biasanya dia sebelum 10 menit kita lakukan, itu sudah namanya kembali ke respon spontan. Jadi bahasanya sadar, ada apa ini? Gitu. Ini yang disebut dengan mati suri, ibu dan bapak sekalian. Jadi HJM itu mati suri, nama lainnya. Dan ini, tetapi kalau ibu sudah berusaha 30 menit kompresi, sudah, apalagi sudah petugas medis sudah datang, dia belum bisa menyadarkan korban itu, biasanya agak hopeless. Jadi biasanya tidak cukup berhasil. Sekali lagi ibu dan bapak sekalian, kompresi dada harus dimulai, walaupun kita belum tahu iramanya. Jenisnya kan tadi ada 2 yang iramanya. Tugasnya ibu dan bapak sekalian identifikasi benar ini HJM, call for help, kompresi, nunggu bantuan datang, itu aja. Dan nanti untuk yang ke depan, kalau bapak bisa, sudah ibu dan bapak bisa melakukan itu AED, itu sangat baik. Sehingga ini mungkin akhir dari presentasi saya, bahwa tindakan kompresi dada itu sering ibu dan bapak sekalian agak ragu. Wah nanti pas dikompresi, dipijat itu, mak kretek. Wah itu tulangnya patah. Lebih baik tulangnya patah ning urip. Ya, daripada, makanya supaya menghindari kreteknya itu jangan di sini, tapi di tengah. Dinamanya tulang dada atau sternum. Kalau di sini aman, ora usah minggir-minggir ngewanengan gitu, tengah. Itu ya. Nah itu ibu dan bapak sekalian, sepanjang ujung, biasanya yang patah itu tulang rusuk. Asal dia tidak sampai menusuk organ dalam tidak apa-apa. Itu diatasi kemudian. Sehingga penting sekali ibu dan bapak sekalian jangan ragu. Karena begitu kita bisa melakukan kompresi dada dengan baik dan benar, pasien bisa kembali sadar, digagalkan dari HJB, berarti bapak, ibu dan sekalian menyelamatkan kehidupannya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.